Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Ya, jadi saya harap rekan-rekan mahasiswa hari ini dengan kondisi kesehatan yang prima, kita dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu RDBMS. Saya rasa tidur malamnya semalam sudah cukup ya, jadi kita bisa serius belajar. Nah, materi ini kita akan membahas analisis dan query kondisional. Yang pertama kita melakukan bagaimana menganalisis dan bagaimana melakukan conditional query. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita telah belajar dua function, yaitu select dan where. Nah, jadi di hari ini kita akan belajar tiga function, select, where, dan join. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menampilkan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini supaya mahasiswa bisa secara rinci dapat mengerti apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan analisa data. Nah, di sini mahasiswa akan dapat mengidentifikasi dan menganalisa multi-table untuk dapat menarik primary key atau ID pengenal terhadap tabel yang ada. Jadi di dalam menganalisa data, kita mengidentifikasi dan dari tabel-tabel yang bersifat multi-table, jadi ID pengenalnya dapat kita kenalin. Nah, ternyata ID ini yang berhubungan dengan tabel-tabel yang lain. Gitu. Yang kedua, kita belajar query data dari tiga function tersebut. Yaitu jadi kita bisa mempraktikkan, mendemonstrasikan bagaimana menyusun query multi-table dengan baik dan mengoptimalkan query tersebut supaya query tersebut dapat berjalan dengan cepat dan optimal. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi, tools pembelajaran kita pada hari ini adalah ini yang seperti saya share. Di sini saya menggunakan data grid dan ERD tools-nya saya menggunakan Lookit Chart. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan ya, tinggal dipilih yang mana. Begitu juga dengan studi kasusnya, di sini silahkan di pull request dari URL GitHub saya. Jadi di sini nanti juga kita akan melakukan push terhadap tugas atau project case yang saya berikan kepada mahasiswa. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, lihat di sini saya meng-highlight join di sini karena ini yang akan kita bahas lebih banyak. Oke, yang pertama kita melakukan analisis terhadap tabel yang ada. Di sini ada tiga tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel pembelian. Di mana tabel pelanggan itu berisi informasi-informasi pelanggan yang bersifat sederhana, tabel produk yaitu produknya mulai dari nama, kategori, dan harga. Nah, di sini kita memiliki ID produk. Nah, ini harus kita perhatikan. Di sini ada ID, di tabel pelanggan ada ID, dan di tabel pembelian itu terdapat ID pembelian, ID pelanggan, ID produk, dan tanggal pembelian. Nah, oke, kita akan melanjutkan slide dulu untuk melihat ERD-nya yang akan memudahkan kita bagaimana mengidentifikasi dari tiga tabel yang ada. Ya, di sini terdapat ID pelanggan di tabel pelanggan, ID produk di tabel produk, dan ID pembelian di tabel pembelian. Di sini terdapat ID pelanggan dan ID produk yang mengambil dari dua tabel di atas. Jadi di sini saya lihat saya buat garis, ini artinya mengartikan dari primary key atau dia berelasi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita balik ke tabel yang tadi, ID pelanggan itu bersifat integer yang diambil dari tabel pelanggan. Contoh misalnya kita lihat salah satu, di sini ID pelanggan satu di ID pembelian satu itu si John. Nah, John ini telah membeli produk dengan ID produk satu. Apa itu ID produk satu? Yaitu laptop Asus. Nah, kapan dia melakukan pembelian? Dia melakukan pembelian bulan 1 tanggal 15 tahun 2023. Nah, di sini kita bisa melihat tidak harus kita langsung menampilkan nama pelanggan di tabel pembelian dan hanya kita memanggil ID-ID-nya saja. Kira-kira begitu untuk melakukan analisa. Oke, selanjutnya kita akan lakukan join. Jadi, join ini secara sederhana diartikan yaitu operasi penggabungan tabel-tabel
yang melalui SQL query. Nah, jadi terdapat 3 tabel nantinya yang akan kita gabungkan untuk mencari kesimpulan dari tabel-tabel tersebut. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke caranya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis join di tabel di database. Terdapat terdapat 4 jenis join di database. Nah, join di tabel. Di sini, tapi kita secara spesifik menggunakan inner join. Nah, inner join ini adalah proses pencarian data atau proses join terhadap tabel di mana memvaliditas ID yang cocok di tabel 1 dan ID cocok di tabel 2, di mana ID itu yang betul-betul match atau cocok itu yang akan ditampilin. Ketika tidak ditampilin, maka tidak ada record yang ditampilkan menggunakan inner join, yang artinya berarti benar-benar valid. Nah, untuk sampai di sini, di jenis-jenis join di database ini, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Oke, belum ada ya? Oke, terima kasih. Nah, kalau begitu kita lanjut saja. Di sini kita akan melakukan eksekusi, yaitu ada terdapat 2 case. Yang case pertama yaitu kita ditugaskan untuk menampilkan nama pelanggan, nama produk, kategori, dan tanggal pembelian. Nah, ini bagaimana caranya? Kita harus melakukan join tabel, yaitu menggunakan inner join yang seperti sudah saya bilang tadi, melihat validitas ID yang match. Nah, itu kuncinya. Di sini kita harus melihat, kita mencari select tabel pelanggan, kita terdapat tabel pelanggan tadi. Apa yang mau kita ambil dari tabel pelanggan? Yaitu nama pelanggan. Nah, kemudian kita select produk. Apa yang mau kita tampilin dari nama produk? Yaitu nama produknya. Nah, begitu juga dengan kategori yang berasal dari tabel produk, dan sama juga dengan tanggal pembelian yang kita ambil dari tabel pembelian. Nah, di sini, from atau dari pelanggan, dari tabel pelanggan, inner join atau join ke tabel pembelian, di mana ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan yang ada di tabel pembelian. Artinya terdapat ID yang sama di 2 tabel berbeda. Benar. Jadi yang terakhir kita melakukan join untuk mengambil produk apa yang dibeli. Di sini kita join ke tabel produk, di mana ID produk yang di tabel pembelian sama dengan ID produk di tabel produk. Oke. Bagaimana hasilnya? Di sini terdapat 3 record. John, Maria, dan Ahmad membeli produk yang berbeda-beda dengan kategori yang berbeda-beda, begitu juga dengan tanggal pembelian yang berbeda-beda. Nah, di sini artinya kita menampilkan secara overall relasi dari 3 tabel tersebut. Nah, di case kedua ini nanti kita akan menampilkan menggunakan param atau menggunakan parameter pencarian atas nama John. Nah, kenapa case ini terjadi? Kita harus paham, misalkan John adalah seorang customer di mana produk yang dia beli itu tidak sampai-sampai ke tangannya. Nah, di sini dia melakukan reporting ke sistem yang dibangun, dan di sini peran seorang pengelola database atau pengelola data di sini harus mencari apa yang telah dibeli John, tanggal berapa dia melakukan pembelian. Nah, untuk melihat kebenaran report dari John atau laporan dari John tersebut. Di sini kalau kita perhatikan sama dengan seperti yang tadi, di tabel pelanggan kita menampilkan nama pelanggan, di tabel produk kita menampilkan nama produk, dari tabel produk kita juga menampilkan kategori untuk mengambil kategori apa nantinya yang dibeli si John. Dari tabel pembelian kita menampilkan tanggal pembelian. Nah, dari tabel pelanggan, ingat from itu dari ya, inner join atau join ke tabel pembelian. Jadi tabel pelanggan join ke tabel pembelian, di mana ID pelanggan di tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel pembelian. Nah, kembali kita joinkan untuk dapat deskripsi produknya, joinkan ke tabel produk, di mana ID produk di tabel pembelian, apakah ada ID produk di tabel produk. Nah, ketika ID-nya ada pasti ditampilin. Di sini kita menambahkan suatu param, yaitu di mana.
nama pelanggan di tabel pelanggan sama dengan John, yang artinya kita melakukan pencarian pembelian atas nama John. Nah, di sini hasilnya itu seperti ini. Ketika kita melakukan menggunakan param, maka akan tampil apa yang dibeli si John. Ternyata John telah membeli produknya, yaitu laptop Asus, kategorinya elektronik, tanggal pembeliannya tanggal 15 bulan 1 tahun 2023. Jadi, ingat, ketika semakin banyak param yang digunakan, berarti pencarian semakin spesifik. Benar. Nah, artinya ketika kita melakukan pencarian spesifik, berarti semakin banyak param yang akan kita gunakan. Kira-kira begitu. Oke, jadi sampai di project case 2 ini, apakah ada pertanyaan? Ya, benar. Jadi, di dalam case kedua ini, Fitri, di dalam case kedua ini, nama pelanggan itu diambil dari tabel pelanggan. Kenapa? Kenapa kita tidak dari tabel yang lain? Ya, jelas. Karena nama pelanggan berada di tabel pelanggan. Nah, di sini kita melakukan pencarian atas nama John. Nah, namun Fitri, kita harus paham. Di sini kita melakukan atas nama John yang sifatnya ini overall. Siapa saja yang bernama John yang terdaftar di sistem kita. Bisa aja John Peter Arwan, John Ginting, John Tarigan, begitu. Nah, tapi ketika kita melakukan parameter yang lebih jelas, lebih banyak, maka akan lebih memfilter data yang dicari, kira-kira begitu. Oke, jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan dari pertanyaan Fitri tadi. Kita masuk ke apa sih yang teknik-teknik cepat untuk dapat melakukan melakukan join tadi. Oke, yang pertama kita harus bisa melakukan analisis tabel. Di sini tadi saya sudah menjelaskan analisis tabel. Nah, analisis tabel ini kenapa harus dilakukan pertama? Karena nanti begini, ketika Fitri dan teman-teman itu bekerja, teman-temannya bekerja, mungkin akan dihadapkan tabel yang diberikan, tabel atau tabel SQL yang diberikan kepada Fitri itu tidak memiliki ERD. Nah, di sini bagaimana kita melakukan pembuatan ERD-nya? Oke, berarti perancangan ERD kita lakukan setelah kita menganalisis table. Nah, tapi ketika ERD-nya ada, kita bisa melakukan perancangan membaca ERD dan melakukan analisis table. Jadi kita bisa bertukar posisi gitu. Yang kedua, kita harus memeriksa primary key atau ID kunci tadi seperti ID pelanggan, ID pembelian, dan itu ID produk. Nah, oke. Yang ketiga, yang tadi, ketika analisis table sudah dilakukan, apa yang kita lakukan adalah perancangan ERD. Nah, ini berlaku ketika ERD-nya tidak ada. Ini untuk memudahkan kita ke depannya untuk melakukan pencarian-pencarian data yang lebih banyak. Yang terakhir adalah kita tinggal melakukan simulasi join antar tabel. Nah, di sini akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang nantinya sangat berguna. Nah, atas perintah yang diberikan mungkin dari atasan kita atau dari dosen berdasarkan project case yang diberikan pada kita. Oke, jadi di akhir slide ini saya memberikan tugas kepada mahasiswa, yaitu yang pertama membuat data dummy sebanyak 20 record. Kategori produknya itu ada elektronik, fashion, dan furnitur. Yang kedua, lakukan pencarian produk yang paling banyak dibeli. Nah, yang ketiga, lakukan pencarian produk yang paling sedikit dibeli. Yang keempat, bagi yang sudah membeli, dari kota manakah yang paling banyak membeli kategori elektronik. Nah, jadi elektronik itu ada kategorinya tetap ada 3, elektronik, fashion, dan furnitur. Nah, ini tugasnya di-push ke GitHub saya akan mengkoreksinya. Nah, di sini setiap mahasiswa tidak boleh memiliki data atau record yang sama, jadi harus berbeda-beda. Saya akan mengecek duplikasi yang ada nanti dari GitHub-nya. Begitu. Nah, di sini tugas ini harus diselesaikan dalam 3 hari. Saya akan mengecek 3 hari supaya saya bisa melihat perkembangan dari mahasiswa-mahasiswa sekalian. Nah, jadi mungkin itu yang boleh saya sampaikan dari materi saya keseluruhan. Nah, bagi mahasiswa yang ingin melihat lebih lanjut materi yang saya sampaikan tadi, ingin belajar lebih banyak, boleh menghubungi saya melalui WA atau dari WA grup kita. Begitu juga dengan boleh melihat YouTube channel saya sudah lengkap saya buat. Nah, begitu juga ketika ingin berkonsultasi melalui email, saya sediakan juga email. Gitu. Jadi ingat, data adalah sumber bahan bakar.
yang sangat berguna untuk digunakan mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih pada hari ini. Saya akhiri.